Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang tulus pada promotor Profesor Dr. Rusdinal MPD, promotor Dr. Yahya MPD, pembahas Profesor Dr. Sufiarma Marsidin MPD, Profesor Dr. Atmazaki MPD, dan Dr. Hairani MPD yang telah memberikan masukan, bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan hari ini sampaikan dalam seminar hasil dengan judul pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas di SMP Negeri Kota Payakumbuh. Pada latar belakang adalah berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang literasi. Diharapkan budaya baca menjadi kebiasaan. Tetapi kenyataan di lapangan belum terlaksana karena tidak ada panduan kepala sekolah dalam mengelola literasi. Minat baca masih kurang. Hasil penelitian PISA, Indonesia berada pada peringkat 74 dan 76 negara. 74 dari 76 negara pada tahun 2018 menurut Saputra tahun 2020. Maka solusinya adalah pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana keadaan literasi di sekolah saat ini, proses pengembangan literasi di sekolah, dan bagaimana model manajemen literasi berbasis kreativitas yang valid, praktis, dan efektif. Tujuan pengembangan adalah mendeskripsikan keadaan ideal literasi di sekolah, mendeskripsikan proses pengembangan literasi di sekolah, dan mendeskripsikan model manajemen literasi berbasis kreativitas yang valid, praktis, dan efektif. Spesifikasi produk yang diharapkan akhirnya buku tentang manajemen literasi. Yang pertama, buku model manajemen literasi berbasis kreativitas. Yang kedua, buku panduan kepala sekolah manajemen literasi berbasis kreativitas, dan buku materi literasi. Kenapa pengembangan itu penting? Karena agar ada panduan bagi kepala sekolah dan guru dalam mengelola literasi, sehingga perencanaan, program, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi dapat dijalankan dengan baik. Dengan asumsi pengembangan, budaya baca akan terwujud apabila masing-masing sekolah gerakan literasinya terprogram dengan baik. Menurut landasan teori, literasi merupakan kemampuan segenap warga negara untuk menggunakan segala potensi dan skill dalam memahami, menginterpretasikan, dan menyimpulkan, memutuskan suatu sumber informasi sehingga memiliki nilai guna dalam mengkomunikasikan suatu gagasan atau ide. Kemudian kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang sebagai berkah di dalam dirinya untuk menciptakan hal baru sebagai hasil dari membaca. Penelitian yang relevan, yang pertama penelitian Sihaloho et al. 2019 yang menunjukkan bahwa kegiatan membaca 15 menit dapat meningkatkan pengetahuan warga sekolah. Selanjutnya penelitian Taylor tahun 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin
kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk kegiatan literasi di sekolah. Kerangka konseptual dapat dilihat sebagaimana ditayangkan dalam gambar 1 sebagai berikut. Kemudian jenis penelitian ini adalah research and development. Kemudian prosedur penelitian yang terdiri dari 10 langkah berdasarkan Board and Jill tahun 2003. 10 langkah tersebut adalah yang pertama research and information question atau menganalisis kebutuhan literasi berdasarkan penelitian awal. Yang kedua planning, yaitu menyusun perencanaan fungsi manajemen literasi berbasis kreativitas, merumuskan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Yang ketiga develop, yaitu mengembangkan model manajemen berbasis kreativitas berdasarkan fungsi manajemen menurut para ahli manajemen beserta buku pendukung model, buku panduan model, dan buku materi. Nomor 4, uji coba produk kepada 1-2 orang kepala sekolah dan guru one-to-one. Yang kelima yaitu melakukan revisi terhadap produk berdasarkan uji coba tahap awal. Yang keenam, uji coba kepada kelompok kecil 3-5 orang kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia ataupun pustakawan. Ketujuh, merevisi produk berdasarkan hasil uji coba pada kelompok kecil. Yang kedelapan, menguji produk yang telah dikembangkan kepada kelompok besar 10-20 orang kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, dan pustakawan. Yang kesembilan, merevisi produk hingga final. Yang kesepuluh, diseminasi dengan cara publikasi produk di media massa atau jurnal bereputasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, angket, instrumen validasi produk, instrumen praktikalitas, instrumen efektivitas, dan berisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian teknik analisis data. Desain pengembangan modelnya adalah input kepala SMP, guru bahasa Indonesia, pengelola perpustakaan, kemudian di tingkat proses analisis kebutuhan berdasarkan hasil penelitian awal. Analisis fungsi-fungsi manajemen sebagai dasar pengembangan model sesuai kebutuhan. Outputnya adalah model manajemen literasi berbasis kreativitas. Desain implementasi pada kelompok kerja, kelompok kecil, yaitu instrumen evaluasi, kemudian input, kemudian buku model, buku panduan, dan buku literasi. Kemudian ada sintak, kemudian prinsip reaksi, eksperimen, dampak pembelajaran, output, praktis digunakan. Kemudian desain implementasi pada kelompok besar dengan jumlah 15-20 orang. Model manajemen literasi berbasis kreativitas itu ada 7 langkah. Yang pertama planning, programming, budgeting, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Hasil produk berdasarkan model manajemen literasi, panduan kepala sekolah, materi literasi yang rata-rata interpretasinya sangat valid. Kemudian hasil praktis model, aspek yang dinilai adalah petunjuk pelaksanaan manajemen literasi, keterlaksanaan sintak, suplemen pembelajaran, lembar uji kompetensi, maka rata-ratanya adalah 83,9 interpretasi praktis, produk mudah digunakan. Hasil efektivitas model ini terlihat bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mengelola literasi meningkat sebanyak 32,13 poin
maka dapat disimpulkan bahwa model manajemen literasi berbasis kreativitas sangat efektif diterapkan. Simpulannya, model dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan para kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, pustakawan SMP Negeri Kota Payakumbuh, berdasarkan pengembangan model berdasar pada fungsi-fungsi manajemen yang dikembangkan oleh para ahli, yaitu 7 fungsi manajemen tersebut. Hasil yang diperoleh adalah: pertama, mudah digunakan berdasarkan hasil uji praktikalitas pada kelompok kecil 1-5 orang. Kemudian efektif digunakan berdasarkan hasil uji efektivitas pada kelompok besar 15-20 orang. Implikasi manajemen literasi berbasis kreativitas: pengetahuan kepala sekolah dan guru meningkat. Terjadi perubahan sikap dan perilaku kepsek dan guru dalam membiasakan membaca 15 menit. Keterampilan kepala sekolah dan guru meningkat dalam merencanakan program literasi. Saran untuk Dinas Pendidikan dan bagian kepegawaian pembinaan guru: pertama, pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan. Pelatihan dilaksanakan seefektif mungkin. Narasumber sebaiknya pendidikannya berlatar belakang minimal S2 administrasi pendidikan. Saran untuk kepala sekolah dan guru: pertama, mengikuti perkembangan zaman atau update ilmu dan teknologi, memiliki motivasi yang tinggi dan berperan aktif, membudayakan literasi. Demikian yang dapat kami sajikan. Salam maaf dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas masukan dan saran dari Bapak-bapak pembahas dan kontributor, Profesor Dr. Atmazaki, MPD, Profesor Supiarma Marsidin, MPD, Dr. Khairani, MPD, kepada promotor Profesor Dr. Rusdinal, MPD, beserta Dr. Yahya, MPD. Secara khusus kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan pendampingan selama ini, sehingga penelitian ini berjalan baik, insya Allah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu model manajemen literasi berbasis kreativitas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.